Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk kabar alhamdulillah baik, cuma dadanya sering sakit. Untuk pekerjaan insya Allah juga oke, lancar. 6 berapa tadi Mas? 3? Di surat Maryam ayat 63 sampai 65 Mas. Mbak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana nakhiya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik وما بين ذلك وما كانوا ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستغفر saya ulangi fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, sawan Mas, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur suwun Mbak Tarmi. Untuk qiraah pada malam hari ini sampai surat Maryam ayat 65. Untuk selanjutnya pembacaan arti ayat 51 sampai 53. Monggo Mbak Eka Wiharyanto, Mbak Mas Niku. Bisa voice dari sakit mungkin Mas Kolis. Mas Kolis sakit voice Mas. Masih ramai mungkin Mas tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, baru bisa bergabung. Untuk baca nanti Mas. Oke Mas. Ngapunten surat apa? Maryam. Surat Maryam ayat 51 sampai 53. Oke. Ini sebelumnya untuk kabar ini alhamdulillah kabar yang di Mas baik dan sehat. Untuk keluarga juga alhamdulillah baik dan sehat. Pekerjaan juga alhamdulillah lancar. Kemudian saya lanjutkan pembacaan arti ayat 51 Quran surat Maryam ayat 51 sampai 53. Dan ceritakanlah yakni Muhammad kisah Musa dalam kitab Al-Quran, ia benar-benar orang yang terpilih, orang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami bebaskan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagai rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang Nabi. Sekian Mas, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembacaan arti ayat 54 sampai 56. Monggo Mas Yatno Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabar, alhamdulillah kami di Kalimantan semuanya sehat Mas. Cuman pekerjaan ya Mas berjalan, alhamdulillah berjalan lancar.
Cuman posisi sekarang suhunya semakin panas mas, siang malam panasnya kuat. Sini bisa saking panas mas. Iya, panas, makin merata ini. 54 sampai 56 ya mas. Iya mas. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Terima kasih mas atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yatno Abbas. Selanjutnya pembacaan arti ayat 57 sampai 59. Monggo Mbak Sutarti. Mbak Sutarti dalam sakit voice gitu. Kalau belum, monggo Mas Abidin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar saya di Sisuba Jepang alhamdulillah sehat. Untuk keluarga juga alhamdulillah sehat. Untuk pekerjaan alhamdulillah lancar. Saya bacakan arti dari 57 sampai 59 ya. Iya mas. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yakni Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembacaan arti ayat 60 sampai 62. Monggo Mas Trian Wahyu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar, alhamdulillah di Qatar sehat, keluarga di rumah juga sehat, dan kerjaan juga lancar, Mas. Ya, alhamdulillah. Ya, lanjutkan ayat 60 sampai 62. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dijalimi atau dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih pada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Trian. Terus selanjutnya pembacaan arti ayat 63 sampai 65. Monggo Mbak Farida. Mbak Farida belum bisa voice ini. Kalau belum bisa, monggo Mas Fahri Wisnu. Surat apa ya Mas? Surat Maryam, surat ke-19 ayat 63 sampai 65 Mas, pembacaan arti. Oke Mas. Ya, kabar saya dan keluarga sehat dan pekerjaan lancar semua Mas. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. 63 sampai 65 ya Mas? Iya Mas. Itulah surga
yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa, dan tidaklah kami diberi turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ya, Mas. Matur suwun Mas Fahri. Ini sampun jam 9:30, Bapak Ustadz pripun Mas Amin, sudah ada kabar? Ya, sambil menunggu Ustadz bisa lanjut kabar-kabar dulu, Mas. Selanjutnya untuk kabar-kabari, monggo Mbak Winasih bisa kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Hongkong sehat, baik. Ini pulang libur, mohon doanya mudah-mudahan cepat mendapat majikan yang baru. Matur suwun. Ini sampun sedaya kaya Mas Amin. Sebelumnya untuk ini apa lupa yang ngomong. Iya, Mas. Nanti yang update ayat Mas Asram ya. Oke, iya Mas Amin. Oke, ini kalau nanti sebenarnya kalau nggak kan ya Mas Amin, apa terputus-putus, kadang terputus gitu. Ya, kalau wifi-nya terputus, kabar-kabar mawon, Mas. Oke, Mas Amin. Oke, chat gunung ya. Nih, sambil menunggu Ustaz bergabung, bisa dipersiapkan Al-Quran dan alat tulisnya. Terima kasih Mas Asron Fakir ya, untuk memilih itu doa pada hari ini. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan baik secara langsung maupun secara tertulis. Bisa ditulis di kolom chat kalau secara tertulis ya. Dan bertemu langsung juga bisa. Untuk saat ini belum ada jawaban nih. Lanjut kabar-kabar Mbak Farida, bisa voice mboten monggo kabar-kabari. Belum bisa nih. Baik. Dengan akun Zoom nama Eka Wiharyanto bisa voice. Baru bergabung juga. Barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman semuanya. Mas Aziz 234 baru bergabung, monggo bisa voice kabar-kabari Mas Aziz.
bisa terus ya. Ustaz belum ada jawaban ya. Mas Asroi besok libur nggak? Kemungkinan ya libur mas. Soalnya kalau masuk itu dipanggil dadaan gitu. Minggu kemarin hari Sabtu itu pas ditegur, ditelepon suruh masuk. Waduh, lo dihanu nih. Berarti kalau tanggal merah bukan tentu ya? Bukan tentu mas. Nanti kalau misalkan liburan Jusok nih yang mendekatin itu bisa mempersiapkan tempatnya mungkin mas Asrul. Kemungkinan ya ini kok tiring mas. Kayaknya tiring siap juga mas cari tempat masuk. Tiring siap. Mungkin di atas lagi ya Mas ya. Liburan kemarin di Tebu, mungkin besok nanti ke atas. Keancam lawan mas, sekalian anu mas Hasan itu kirim kumut mungkin. Mas Hasan Lupa yang kebutuhan itu. Iya. Kalau bisa sebenarnya di itu mas penginapan rumah itu, bukan kayak di jembatan. Kalau ini kan di itu di rumah-rumah yang jadi masaknya masak sendiri. Kalau di hotel kan keseringan beli. Kendalanya apa mas dengan belum bisa itu potensi. Ya kan kalau masih di pabrik sini kan musim panas itu pas rame-ramenya mas. Biasanya itu kayak ada liburnya pas Usok. Mas Jusok malah sering masuk ya mas liburan musim. Dulu kan gak ada liburnya pas Usok gitu sampai akhir musim gugur. Ya mungkin sebentar lagi Ustadz bergabung, bisa dipersiapkan ya. Yang terlambat menjelang. Oke, belum putus. Sinyal merah deh. Oke, mungkin karena saingan ya, banyak yang pakai wifi-nya. Oke, betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Bagaimana Ustaz dengan keluarga? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Suara saya didengar jelas nih Ustaz ini? Alhamdulillah bisa Mas. Iya. Mudah-mudahan suara saya juga begitu. Iya, alhamdulillah. Nih, sebelum dimulai izin melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting malam hari ini Ustaz. Ada 18 saudara. Yang dari Korea ada 4 saudara, dari Jepang ada 3, dari Taiwan 1 saudari, Hong Kong 3 saudari, Qatar 1, Finlandia 1, dan Indonesia ada 5 Ustaz. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin, insyaallah. Selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum kita masuk ke topik yang terkait dengan Al-Asmaul Husna, kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan. Ada sisa 3 pertanyaan Ustadz pekan yang lalu, dan ini ada tambahan langsung dari Facebook. Iya. Sampaikan semua atau beberapa Ustadz? Iya, dibaca dulu ya. Kalau memang harus menyelesaikan itu ya tidak masalah, karena justru itu yang dibutuhkan kan gitu. Oke. Dari pertanyaan dari Zoom, yang pertanyaan yang kemarin tentang riba Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tentang riba tadi Ustadz, tadi diuraikan bahwa untuk barang-barang riba tidak boleh dikredit. Ini tekanannya tentang pembayarannya yang harus cash apa untuk menghindari kecurangan. Bagaimana kalau antara penjual dan pembeli sama-sama riba? Penimbangan sesuai kesepakatan, cuma pembayarannya dikredit. Apa itu boleh Ustadz? Kalau itu komoditas riba mutlak dilarang ya. Nah, tidak boleh, artinya pembayarannya diundur ataukah penerimaan barangnya diundur. Kalau itu komoditas riba tidak boleh. Ya, misal saja emas. Emas itu kan sebenarnya juga, aduh kucingnya belum masuk kandang ini. Ada suara ceker-ceker itu. Emas misalnya ya. Emas itu kan juga sebenarnya harus ditimbang begitu ya. Meskipun emas itu jadi istilahnya selevel dengan properti rumah atau tanah, bahkan tanah itu dikatakan sebagai emas hitam. Tanah, properti macam-macam itu tidak perlu ditimbang dia, maka dia boleh kredit, boleh kredit perumahan, kredit motor dan sebagainya. Tetapi emas itu larangan mutlak dari Rasul karena itu termasuk komoditas riba kan itu. Tidak boleh kan itu. Nah, karena ilatnya dulu itu karena perlu timbangan atau karena perlu takaran, sedangkan emas sekarang itu timbangan atau takarannya sudah jelas, sama seperti ketika nimbang nakar dari dirham itu atau dinar itu. Dinar kan sudah tertentu, itu 4/4 kan begitu ya. Nah, sekarang juga begitu, emas batangan itu sudah tertentu, katakan itu 100 gram, 1 gram 10 gram misalnya seperti itu. Nah, meskipun begitu, karena Rasul menetapkan itu sebagai komoditas riba, maka tetap tidak boleh. Kita hanya boleh melakukan itu kalau kemudian imam itu melakukan ijtihad. Nah, karena ilatnya dulu itu ditimbang, sekarang sudah tidak perlu ditimbang lagi, sudah tepat timbangannya karena itu produksi pabrik, bukan manual yang perlu ditimbang satu persatu begitu, maka bolehnya berdasarkan ijtihad tadi kan gitu. Bisa dipahami tidak ini yang mendengar? Bisa Ustaz, insya Allah bisa. Yang pertanyaan ini juga belum bergabung mungkin. Belum bergabung? Belum Ustaz. Ya, kalau saya ingin menjelaskan kemarin yang belum saya jelaskan, memang sengaja tidak saya jelaskan kemarin, kaitannya dengan apa mudha'afah itu, kaitannya dengan berlipat ganda. Karena kalau kita langsung masuk ke sana, nanti bisa pemahaman kita keliru tentang apa mudha'afah itu, yang berlipat ganda itu kan gitu. Nah, kaitannya dengan yang berlipat ganda, coba dibaca dulu di dalam surat Al-Imran ayat yang ke
130 itu silakan. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, coba dibaca lagi, diulang lagi bacaan terjemahnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, jadi ayat itu menjelaskan betul bahwa apa yang dilarang oleh Allah di situ itu adalah riba yang berlipat ganda. Ayat itu bicara khusus tentang riba yang berlipat ganda. Nah, kemudian prakteknya zaman Rasulullah riba berlipat ganda itu seperti apa toh? Itu termasuk yang dilakukan oleh pamannya Rasul sendiri yang suka memborong atau membeli panenan orang terkait dengan kurma dan sebagainya itu. Prakteknya paman itu membayar sekian untuk panenan besok gitu ya. Kemudian berikutnya ternyata setelah ditimbang tidak mencapai kesepakatan dari harga yang sudah dibayarkan itu sesuai kesepakatan itu kan gitu.